Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online Chess Champion Tour 2022 seri ke-7 Julius Baer Generation Cup. Di komentar video tadi pagi kawan, ada beberapa kawan-kawan yang menginginkan permainannya Ramesh Babu Pragnananda. Ramesh Babu Pragnananda sementara ini menempati posisi kedua kawan bersama dengan Magnus Carlsen dengan perolehan 15 poin yang sama. Dan di hari keduanya Ramesh Babu Pragnananda ini kawan memetik 1 kali kemenangan dan 3 kali remis kawan. Kemenangan itu didapat saat melawan Vincent Kemmer di babak ke-6-nya. Tapi gamenya cukup panjang kawan, berakhir di 92 langkah. Jadi cukup panjang, jadi saya putuskan tidak mengulas game ini. Saya pilih permainannya Arjun Erigaisi, pemimpin klasemen di matchday kedua ini kawan. Di hari keduanya Arjun Erigaisi ini mendapatkan 2 kemenangan dan 2 kali remis. Kemenangan itu didapat melawan Hans Niemann dan Levon Aronian. Selebihnya melawan Pragnananda berakhir remis dan remis juga melawan Ivan Sarik. Dan saya pilih saat dia menghadapi Hans Niemann di babak kelima kawan. Langsung saja kita ke permainannya. Di sini Hans Niemann pegang hitam dan Arjun mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Hans Niemann, pion C4, pion E6. Pion G3, tidak melanjutkan dengan kuda C3. Mungkin Arjun lebih memilih menghindari permainan Nimzo kawan, bermain dengan pion G3, katalon opening. Gajah B4 skak, blokade oleh gajah menantang pertukaran, ditolak mundur lagi ke E7. Gajah G2, pion D5 menantang pertukaran seperti biasanya, kuda F3, rokade, kuda B berkembang ke D7. Lanjut Hans Niemann. Pion C5 didorong kawan, tidak memberikan kesempatan. Pion hitam C5-nya didorong maju langsung, juga mempertahankan posisinya untuk mengganggu area gelap ini kawan. Dan dibalas dengan langkah kuda E4, ancam gajah gelap. Dibiarkan saja melanjutkan pengembangan kuda C3. Sekarang pion F5, memperkuat posisi kudanya kawan. Dan pion B4. Melanjutkan menyisir sayap menteri kawan, mempersiapkan pion-pionnya didorong untuk menguasai sayap menteri. Pion C6 menghentikan laju pion di lajur B. Pion tetap didorong menantang pertukaran. Gajah F6 dan di sini benteng C1. Selanjutnya kuda pilih gajah di D2, dipukul balik dengan menteri. Menteri ke A5. Di langkah ke-13-nya Hans Niemann sudah melakukan langkah blunder kawan. Kira-kira langkah putih untuk memanfaatkan langkah blunder menteri hitam ini seperti apa baiknya kawan? Di posisi ini tadi, langkah yang bagus adalah raja ini bergeser, ataupun kalian bisa bermain dengan pion G5 jika kalian berani, agresif dengan pion G5, atau pion A6 kawan, yang sangat logis untuk menantang pertukaran dengan pion putih. Tapi menteri A5 adalah langkah blunder dari Hans Niemann. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kawan langkah yang bagus, langkah yang ciamik bagi putih di langkah berikutnya untuk memanfaatkan langkah blunder ini. Inilah langkah terbaiknya kawan. Bertukar pion terlebih dahulu, setelah diambil balik oleh Hans Niemann dengan pion B. Di sini kuda sikat pion D5, membuka tantangan pertukaran menteri. Nanti kuda sikat gajah ini dengan tempo skak kawan. Dan sekarang tanda tanya bagi hitam. Apakah mau menukarkan menteri langsung atau mundur kembali ke petak D8 ini untuk menjaga gajahnya saat disikat oleh kuda ini kawan? Ya, bisa kan pukul balik dengan menteri lagi, dengan benteng, dengan kuda di sini. Tapi Hans Niemann memilih dengan langsung pertukaran menteri sekarang. Dan kuda sikat gajah terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo skak. Dipukul balik menggunakan kuda. Dan sekarang kuda putih ambil menteri hitam D2. Dan sekarang Arjun Erigaisi sementara unggul 1 pion dan bisa merusak bangunan pion hitam seperti ini kawan. Ada beberapa pion yang cukup lemah menggantung seperti pion E6 ataupun pion C6 ini kawan. Di sini kuda D5 blokade ancaman terhadap pionnya. Dan selanjutnya pion E4 menantang pertukaran untuk memperlemah bangunan pion hitam sekali lagi kawan agar terpisah-pisah. Pion F pukul pion E4, dipukul balik oleh kuda, siap menempati pos yang sangat bagus di outpost petak D6 nanti. Gajah A6 serang benteng, benteng hanya digeser ke D1.
Untuk memperkuat posisi pionnya kawan, di sini benteng AB8, persiapan menuju baris kedua dihentikan dengan pion D2. Pion H6 memberikan sedikit ruang bagi rajanya naik ataupun juga untuk menghindari pergerakan kuda yang ingin incar pion didukung dengan gajah, bisa juga. Pion H4. Benteng B4 incar pion ini, apakah nanti disusul dengan benteng satunya menantang pertukaran di salah satu baris ini? Kuda D6. Benteng F bergerak ke B8, jelas persiapan menantang pertukaran benteng, apakah di baris kedua atau baris pertama. Di sini terlebih dahulu gajah H3 incar pion dan kuda mundur ke C7 membackup pion. Di sini benteng C3 naik kawan untuk menghindari tantangan pertukaran benteng. Benteng B1 skak, raja naik ke H2, gajah F1 menantang pertukaran, ditolak gajah ke G4. Tetap mempertahankan posisi mengincar pion lemah kawan, dan dijawab dengan benteng 8 naik ke B2 menantang pertukaran. Kali ini diterima oleh Arjun, disikat balik dan sedang mengincar dua pion putih ini kawan. Di sini Arjun mempertahankan pion A2-nya ketimbang pion F2-nya, juga sedang mengincar pion A7. Pion didorong terlebih dahulu sebelum ambil pion F2 ini. Kalau tadi langsung ambil pion ini, masalahnya adalah raja G1. Ini memaksa benteng akan mundur, apakah ke peta F8 kawan, dan hitam kehilangan tempo mempertahankan pionnya. Disikat oleh benteng, ancam kuda, nanti kuda pindah, gajah sikat pion ini nanti. Dan posisi kuda pun sulit dipertahankan kawan, di sini ada kuda, kesini pun juga ada kuda. Oleh karena itu pada posisi ini Hans Niemann lebih memilih dengan pion A6 terlebih dahulu, mempertahankan pionnya, baru ambil pion ini, dan raja G1 mempertahankan pion. Stockfish lebih menyarankan benteng B3 kawan, menyerahkan salah satu pion ini sekarang. Anggap contoh di sini benteng ambil pion di sini, ya benteng putih siap meluncur kawan ke peta B7, ancam kuda dan bisa mendapatkan pion yang di sini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini tadi Arjun memilih raja ke G1 dan jawaban hitam adalah benteng B1. Gajah mundur ke petak B5 merupakan jawaban terbaik. Tapi benteng B1 terlebih dahulu, persiapan discover check kawan, dijawab dengan benteng B3 sekarang menantang pertukaran. Ditolak benteng A1 mengincar pion A2, di sini raja naik ke petak H2 menghindari discover check. Dan gajah barulah sekarang bergerak ke B5, benteng digeser lagi ke A3 mempertahankan pion, benteng ke B1 lagi oleh Hans Niemann, di sini gajah ke H3. Gajah hitam ke F1 lagi menantang pertukaran, ditolak, tetap ditolak tapi tidak bergerak ke G4 kawan, tapi kuda bergerak ke J8. Persiapan manuver skak mendapatkan pion yang di sini, dijawab dengan langkah pertukaran gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh raja, dan kuda B5 serang benteng incar pion, di backup dengan benteng D3 bergeser, raja hitam naik ke F7 demi menjaga peta E7-nya dari ancaman skak garbuan tadi kawan terhadap pion C6-nya. Stockfish menyukai langkah benteng A1 terlebih dahulu. Anggap contoh benteng putih mempertahankan pion, barulah raja bergerak kawan ke peta F8 sedikit lebih baik. Tapi Hans Niemann lebih memilih rajanya langsung naik ke peta F7 mempertahankan peta E7-nya. Sekarang pion A4 serang kuda, kuda mundur ke C7, benteng F3 skak, raja mundur ke G8, dibalas dengan langkah kuda E7 skak, mendapatkan pion C6 kuda putih dan benteng A1, dan pion ini sulit dipertahankan. Arjun memilih mengangkat bentengnya ke F7. Persiapan sikat kuda kawan dan persiapan manuver kuda incar pion mendukung bentengnya hantam pion G7, kuda D5, kuda D8. Di sini raja G8 incar benteng terlebih dahulu kawan, benteng bergeser ke A7. Benteng A2 persiapan memilih ambil pion F2 terlebih dahulu demi menjaga mungkin baris atau laju F-nya nanti ke depan. Di sini kuda langsung hantam pion E6. Benteng ambil pion F2, benteng ambil pion G7 skak, raja ke H8, dan benteng D7 ancam kuda untuk mendapatkan tempo, kuda ke E3,
Di sini persiapan ancaman skakmat kawan. Kuda membatasi pergerakan raja bergerak ke petak terang. Terus nanti mungkin benteng ke sini dan eksekusi. Pion C6 tetap didorong karena perhitungannya masih butuh satu tempo lagi benteng bergerak dan masih bisa diantisipasi oleh putih. Benteng F1 ancaman skakmat. Pion G4 membuka ruang pergerakan raja. Benteng F3 skak. Setelah raja bergerak mundur ke H2, di sini Arjun Eriagaisi memenangkan permainan. Hans Niemann menyerah di langkah ke-50. Anggap saja permainan tetap dilanjutkan dengan kuda ambil pion di sini skak, raja G2 ancam benteng, benteng digeser ke sini kawan untuk incar pion ini jika sampai promosi. Kalian bisa mendorongnya langsung, nanti diikuti benteng melakukan skak ataupun blokade kawan dengan kuda C5 dan pion masih bisa promosi. Dan sampai di sini saya rasa kita tak perlu lagi mempromosikan pion ini kawan. Kalian sudah paham dan posisi ini putih sudah menang besar. Itulah kawan Arjun Eriagaisi yang mengalahkan Hans Niemann di babak ke-5. Dan setelah game ini kawan, Hans Niemann bertemu dengan Magnus Carlsen. Saya tak perlu banyak bicara, kalian sudah tahu ujungnya seperti apa. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.